Thank you Aurel untuk di introduction. Halo teman-teman semua. So, jadi siang ini kita mau membahas tentang level up your finance game ya. Jadi untuk anak-anak yang masih kuliah atau yang masih SMA, kita juga harus paham bagaimana managing your finance gitu. Sehingga nantinya pada satu titik tertentu kita bisa mencapai apa yang disebut dengan financial freedom, which is adalah kita juga bisa mengontrol semuanya gitu, jadi nggak bergantung sama orang lain terkait masalah finance dan revenue kita sehari-hari. Oke, jadi panggil aja Kak Dita. Saya saat ini memiliki beberapa position yang terkait dengan investasi, yaitu venture partner di Strategic Year. Strategic Year Holdings ini adalah private equity firm yang ada di Hong Kong. Lalu saya juga fund advisor untuk Bali Investment Club. Dan juga sekarang ini menjadi Senior Vice President Cakra Finansindo Investama atau holding dari beberapa company such as Cakra Ventures, Majoris Asset Management, dan Ducati Motorsport yang saya juga menjabat sebagai CFO. Nah, during my career itu kayak udah sekarang 12 tahun ya lamanya gitu dari mulai lulus undergrad, itu saya memang bergerak di bidang investasi dan wealth management. Nah, terkait sama education, saya memiliki dual degree dari Cambridge, mostly di bidang financial, yaitu MBA di Finance dan MPhil yang berbau Innovation and Strategy, also Organization. Oh ya, satu lagi mungkin tadi saya juga sudah menyampaikan ke Aurel. Untuk siang ini saya mau membuatnya lebih interaktif gitu ya. Jadi 1,5 jam ini kita berinteraksi rather than saya ngomong sendiri mengenai financials dan dan related temanya yang untuk siang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau menjawab, raise hand aja, jadi bisa di-unmute oleh Aurel dan Tirsa. Jadi kita lebih ke arah informal aja ya. Oke, jadi apa sih yang namanya financial goals itu dan apa sih yang namanya personal finance mastery? Jadi kalau financial goals itu macam-macam ya. Jadi ada yang financial goals-nya itu mau contoh ya. Contoh dia mau mengumpulkan dana untuk selesai S1. Ada juga yang mau sekolah ke luar negeri. Ada juga nanti ketika misalnya ya rata-rata udah umur 25 plus ke atas, dia mau mengumpulkan dana untuk membeli barang-barang seperti rumah, mobil, dan lain-lain ya. Jadi financial goals itu bermacam-macam. Ada juga yang sekarang kalau millennials, financial goals-nya mau bikin startup. Ada yang financial goals-nya juga dia mau untuk starting usaha sendiri, walaupun itu bukan startup yang yang tipenya tuh digital. Sekarang kan digital lagi booming ya. Perusahaan seperti Bukalapak gitu ya, Gojek, Tokopedia gitu. Itu semua perusahaan digital. Jadi berbagai range dari financial goals yang anak-anak sekarang tuh sangat kreatif. Ada juga misalnya ya, saudara-saudara saya yang masih berumur 18 tahun misalnya financial goals-nya itu dia mau mandiri gitu ya. Di umur yang belum nyampe 20 tahun atau belum bisa dapat S1 sudah bisa menghasilkan penghasilan XX amount per bulan gitu dari YouTube atau sekarang banyak TikTok gitu ya. Kalau Gen Z kan macam-macam via digitalnya ya. Jadi kayak nggak cuman kalau dulu zaman saya mungkin cuman Facebook, cuman Twitter. Kalau Gen Z sekarang tuh kayak lebih kreatif dan bisa memanfaatkan semua channel dari mulai jualan di Instagram, TikTok gitu ya, semua bisa dimanfaatkan. Nah, balik lagi ke tadi ya, financial goals itu sangat bermacam-macam dan kita sebagai anak-anak muda, terutama nih teman-teman yang di kampus Merdeka gitu ya, yang intinya dia masih sangat produktif gitu kan, itu harus belajar menguasai financial mastery. Which is yang ini saya rangkum di sini ada beberapa step ya. Yang pertama, of course kalau kita mau pinter, kita harus punya motivation yang jelas dan kuat gitu ya mengenai kita mau mastering all these financial games-nya. Yang kedua, kita tuh harus belajar membuat budget. Apa sih tuh Kak budget? Saya nggak terlalu suka finance, jadi saya nggak ngerti gitu kan budget itu apa sih. Kita memplanning revenue dan
expense kita gitu ya. Yang paling gampang per bulan misalnya dapat dari orang tua berapa, bisa di-add sama misalnya penghasilan kalian gitu ya. Misalnya tadi ada yang sudah mulai kreatif dengan memanfaatkan online atau social media. Dan di sini rumusnya adalah yang namanya budget planning. Revenue harus selalu lebih besar daripada expense. Ini yang paling gampang. Jadi jangan sampai expense lebih besar daripada revenue. Yang ketiga itu masalah consumption habit. Dari consumption habit ini biasanya milenial itu banyak yang boros gitu ya. Maksudnya boros tuh gimana sih, Kak? Dia jajan terus gitu, tadi misalnya income dikasih orang tua 2 juta per bulan, tapi karena tadi consumption habit-nya itu kurang baik, gitu ya, 1 minggu aja dia udah bisa consume misalnya hampir 2 juta, jadi habis gitu kan. Nah ini juga yang sebagai millennials dan Gen Z ini, kita harus be mindful terhadap consumption habit kita. Jadi tadi dari misalnya kita udah tahu berapa sih yang dibudgetkan oleh orang tua dan penghasilan tambahan kita per bulan, itu kita harus memanage juga pengeluaran dan memanage consumption habit. Untuk consumption habit ini ada yang membedakan, which is sebenarnya ada needs, ada wants gitu ya. Ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Kebutuhan itu kayak kita makan paling nggak 2 kali sehari gitu ya, kita minum, itu namanya needs gitu ya, bahwa semua manusia butuh itu. Cuman kalau yang untuk misalnya kita mau subscribe Netflix gitu ya, kita mau belanja di mall gitu kan. Kalau sekarang karena kebanyakan semuanya tuh online, tidak bisa offline, kita subscribe berbagai macam media gitu kan, itu keinginan. Jadi sebagai Gen Z yang pintar keuangan, kalian tuh harus balancing antara needs dan wants tadi gitu ya. Jangan dua-duanya digaspol gitu kan. Kalau digaspol, yang ada nanti udah bikin budget planningnya itu boro-boro tercapai gitu ya. Pasti nggak akan tercapai sesuai keinginan kita. Nah, yang keempat ini debt administration. Sebenarnya kalau untuk kalian yang masih undergrad atau masih sekolah di SMA gitu ya, untuk debt administration ini kurang begitu relevan karena yang masuk ke debt administration ini misalnya kita punya cicilan rumah, cicilan kredit motor, cicilan kredit mobil, misalnya seperti itu. Jadi karena tadi kebutuhan manusia selalu meningkat, di umur yang produktif ya, antara 25 sampai 30 tahun, orang-orang biasanya sudah ingin memiliki aset. Tapi karena penghasilan di Indonesia, itu rate-nya tidak naik sebesar dengan inflasi dan segala macam faktor lainnya, sehingga harga aset semakin tinggi, sementara penghasilannya undergrad itu, yang lulus undergrad, tetap stay di 4 juta, 5 juta, sampai 15 juta gitu ya, sehingga orang akan susah untuk membeli aset seperti rumah, kredit motor gitu ya, atau misalnya mobil. Jadi sekarang banyak banget selain financial institution atau banks itu yang menawarkan peer-to-peer lending misalnya, atau pinjaman-pinjaman lain yang bisa diakses dengan mudah secara online, tapi dengan tingkat bunga yang tinggi. Nah ini juga menurut saya kalau misalnya debt-nya itu untuk kebutuhan konsumtif, baiknya kalian jangan mengambilnya. Nah yang kelima ini mengenai savings. Savings ini kan tabungannya. Tabungan ini atau berbeda ya, berbeda dengan investasi. Karena kalau tabungan adalah kita menabung secara konvensional, rata-rata di bank, itu kayak paling sebulan atau setahun lah ya, setahun itu cuma dapat bunganya sangat kecil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, saving itu sebelum mencapai investasi, anak-anak muda nih harus banyakin savingnya gitu kan. Karena apa? Karena tadi balik lagi, kalau misalnya kita tidak bisa memanage income kita, nantinya akan blunder gitu ya ke kalian. Berapapun penghasilan kalian, nggak akan cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Nah, yang keenam, mengenai manajemen resiko. Maksudnya apa tuh, Kak, manajemen resiko? Nah, sekarang ini kan keuntungannya gini ya, generasi Gen Z ini sangat, digital literasinya tuh sangat tinggi. Jadi kalian tuh bisa akses, kayak contoh ya, berbagai macam digital platform dengan sangat gampang,
dengan sangat mudah dibanding generasi yang dulu. Tapi ingat, ada yang namanya harus berpegang teguh pada manajemen resiko juga. Sekarang tuh banyak yang menawarkan cryptocurrency, misalnya ya, ada NFT, non-fungible token, segala macam ya. Jadi misalnya kita baca di berita, oh ini ada Bitcoin gitu kan, ada segala macam nama-nama koin kripto, atau misalnya banyak influencer saham juga yang ada di Instagram, itu kadang-kadang suka memberikan pom-pom ya, atau kayak berita-berita supaya harga asetnya naik, dan ini bumerang buat anak-anak Gen Z. Karena apa? Karena sebenarnya mereka belum belajar mengenai fundamentalnya investasi, tapi karena terprovokasi dengan apa yang ada di sosial media gitu ya. Terus sekarang zaman sekarang semua orang sibuk ngebandingin kehidupan dirinya sama kehidupan orang lain gitu ya. Wah, ini dia baru beli iPhone terbaru nih. Oh, tetangga baru beli iPad terbaru misalnya gitu ya. Jadi rata-rata anak-anak zaman sekarang tuh suka FOMO gitu kan, atau fear of missing out. Jadi mereka nggak tahu fundamentalnya, tapi mereka beli aset itu dengan iming-iming, misalnya, oh kalau misalnya kita invest 100.000, minggu depan uangnya 300.000 gitu, bisa naik 3 kali lipat. Langsung uang jajan dari orang tua dihabiskan untuk quote and quote main kripto atau main saham, yang sebenarnya itu bukan bermain ya, tapi itu berinvestasi. Dan untuk syarat mencapai return yang diinginkan, satu, kalian harus riset, dan dua, kalian harus paham mengenai fundamental aset tersebut sebelum membeli. Cuman unfortunately sekarang ini anak-anak Gen Z ini karena terlalu gampang terprovokasi, mereka membeli tanpa tahu fundamentalnya. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen resiko, bahwa kita semua sebelum membeli barang, kita harus riset, kita harus tahu apa yang kita beli. Kalau enggak, nanti akan menjadi bumerang. Nah, ini overview mengenai financial literacy itu sendiri gitu ya. Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak muda, terutama nih kalian nih sebagai audiensnya nih yang masih muda-muda, itu mengerti gitu, at least paham basicnya financials itu seperti apa, bahwa kita harus mengontrol pengeluaran kita supaya tidak melebihi dari income yang kita dapatkan. Oke, ini untuk ini ya, konsep financial literacy itu sendiri. Nah, yang kedua, sekarang ini juga banyak yang melabelkan dirinya tuh financial planner. Ini di sini materinya mungkin agak advance, tapi saya akan fokus ke materi yang relevan ya untuk yang undergrad sama yang masih di sekolah menengah atas. Contoh, karena kita nggak ngerti financial planning itu apa sih gitu kan, mengontrol financial itu apa sih artinya, kita biasanya datang ke orang yang mengerti, yang punya expertise di bidang tersebut untuk berkonsultasi. Tapi gini, jangan sampai berkonsultasinya itu ke orang yang salah. Karena apa? Kalau misalnya minta advice ke orang yang salah, yang ada misalnya saya mau investasi sebanyak atau menabung 1 juta rupiah. Karena datangnya ke orang yang salah, bukannya menambah jadi 2 juta atau lebih, malah habis uangnya gitu kan. Karena kalian tidak melakukan apa yang mengenai basicnya dulu, which is tadi yang harus riset, datang ke orang yang tepat gitu ya untuk meminta advice mengenai finance gitu kan. Nah, di sini si financial planner biasanya adalah orang yang membantu untuk planning semuanya. Itu biasanya mereka akan memberikan satu saving advice. Misalnya, kalian akan ditanyakan, oh ini revenue-nya kalian ada berapa sih 1 bulan gitu kan. Jadi nanti disesuaikan dengan tingkat resiko atau appetite kalian, bisa invest di mana. Apa investnya cukup di pasar saham, atau investnya di obligasi gitu kan, atau investnya di berbagai instrumen yang lain. Nah, kalau untuk retirement planning, ini kurang relevan untuk kalian karena masih jauh ya. Cuman banyak juga orang-orang yang di umur 40 dan 50, mereka datang ke financial planner untuk tanya, saya udah mau pensiun nih 10 tahun lagi, atau ini relevannya untuk orang tua kalian ya. Nah, ini gimana sih cara kita memanage aset sehingga ketika misalnya kita sudah pensiun nanti, udah nggak ada income gitu, udah pensiun dari pekerjaan, nggak ada gaji segala macam, kehidupan tetap berjalan normal gitu kan. Atau misalnya kehidupannya
lebih baik gitu ya. Jadi kayak bisa jalan-jalan ke luar negeri, santai-santai misalnya ya, pada waktu masa pensiun. Dan tidak merepotkan anak. Atau yang sekarang kan ada yang namanya sandwich generation ya. Jadi sandwich generation ini ketika anak-anak yang di umur produktif harus menanggung beban hidup orang tuanya yang kebetulan sakit, atau yang kebetulan sudah pensiun tapi nggak punya pemasukan. Jadi selalu memberatkan anak-anaknya. Nah ini juga lagi lumayan ngetren gitu ya sekarang, bahwa retirement planning itu sangat penting sehingga kita nanti kalau sudah kalau sudah tidak produktif lagi, kita bisa sangat mandiri gitu ya. Jadi nggak harus memberatkan orang lain. Nah ini masih lama, tapi kalian harus harus menanamkan dari sekarang bahwa you need to be a very self-independent person gitu ya, nanti kalau sudah tua. Ada lagi yang datang untuk tanyain mortgage guidance. Kak, apa sih mortgage? Mortgage itu tadi ya, cicilan rumah gitu kan. Kalau yang sekarang yang paling ngetren. Ada juga yang bentuknya dia mengambil kredit untuk membeli mobil atau membeli motor. Itu biasanya tanya dulu ke financial planner-nya, kira-kira ini cocok atau enggak ya dengan saya gitu kan, dengan profil saya. Ada lagi yang berupa insurance guidance. Apalagi sekarang di zaman COVID-19 ini ya, insurance ini jadi very popular. Kenapa sih Kak kok popular? Karena apa? Banyak orang yang sakit dan sekali ke rumah sakit itu bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Dan ini banyak yang karena nggak punya asuransi, jadi kalang kabut gitu ya. Ketika misalnya terkena COVID gitu kan, terus tidak ada asuransi dan harus dirawat lama di rumah sakit. Jadi dia financial stability-nya terganggu gitu. Makanya sebelum itu terjadi, kadang-kadang kita harus lebih bersiap-siap diri dengan memiliki insurance, terutama untuk penyakit-penyakit berat yang bisa menghabiskan stabilitas keuangan kita gitu. Nah, gunanya financial planner satu lagi adalah di guide mengenai taxes. Nah, ini juga taxes, kenapa taxes sangat penting? Mungkin kalau kalian sekarang belum merasakan, cuma nanti kalau kalian sudah punya usaha sendiri, punya startup, atau misalnya punya small medium enterprise ya, ini yang namanya taxes itu atau tax planning sangat penting juga. Dan ada juga yang datang ke financial planner untuk downsizing advice. Nah, ini lebih tepat untuk ke pengusaha, karena kalau downsizing itu maksudnya adalah ketika misalnya aset-aset yang kita punya itu tidak produktif, kita harus meliquidate aset tersebut. Jadi kalau di sini, di slide ini, yang paling relevan untuk kalian sepertinya yang saving advice gitu ya. Sementara yang lainnya itu nanti seiring berjalannya waktu, kalian bertambah mature, lulus dari kuliah, gitu, lulus dari SMA, nah, baru nanti kalian akan memerlukan semua nasihat-nasihat mengenai hal tersebut. Oke. Nah, ini mengenai, kan sekarang nih banyak yang lagi kuliah gitu ya. Pasti sudah memikirkan, setelah kuliah nih saya mau kerja apa sih? Atau nggak semuanya mau berkarir di perusahaan, tapi juga banyak juga yang mau membuat usaha sendiri gitu ya. Nah ini sekarang supaya kita lebih interaktif, saya mau tanya ke audiens anak-anak semua nih yang ada di sini. Tolong Aurel sama Tirsa dibantu gitu ya, yang mau share mengenai aspirasi karirnya gitu setelah lulus dari universitas atau setelah lulus dari SMA itu mau ngapain sih gitu kan. Boleh dong share sekarang. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau share bisa langsung raise hand. Nanti saya akan ask to unmute. Nggak usah malu-malu ya, kita sama-sama belajar dan ini sifatnya conversation rather than saya mau berbicara penuh 1 jam setengah gitu ya. Saya mau dengar aspirasinya juga nih dari kalian. Oke, Kak Dita, ini ada yang raise hand. Kak Rizka, boleh? Silakan. Boleh dong. Ya. Halo Kak, selamat siang. Siang. Kebetulan untuk minggu-minggu ini lagi dilemanya banget tentang finance karena aku udah mulai nulis-nulis jurnal buat per bulan, per minggu yang kayak gitu. Cuman lagi konflik batin gitu Kak. Kenapa tuh?
Kenapa? Bisa dicela. Jadi kita nih konsepnya ya siang ini adalah ketika misalnya ada satu permasalahan nih dari misalnya sekarang Rizka gitu ya. Kita share, kita solve bareng-bareng sehingga teman-teman yang lain nanti bisa mengambil benang merahnya dari konflik batin tersebut atau misalnya tadi permasalahan tersebut gitu. Kayaknya ini lebih bagus seperti itu gitu, kita conduct discussion. Gimana Rizka, boleh di-share lagi nggak? Jadi aku udah mulai pengeluaran, pemasukan setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Cuman agak konflik batinnya itu adalah di pemasukan aku gitu. Pas dan aku itu udah punya goals, pokoknya umur 25 aku harus ada rumah, harus ada kendaraan. Nah, aku rencana setelah lulus nih, aku langsung kerja, aku ambil dulu masa kerjanya dulu 2 tahun untuk ngambil KPR. Di situ aku agak kaget-kaget, pengen punya rumah. Aku udah agak kaget dengan harga rumah gitu. Udah mulai 1M. Terus udah gitu banyak yang menawarkan cicilan bulanan 4 juta, 5 juta, sedangkan pemasukan aku tidak segitu gitu. Apalagi untuk di industri aku di bidang pendidikan untuk menjadi PNS juga membutuhkan masa kerja puluhan tahun untuk dapat gaji 5 juta gitu. Di situ aku agak kaget-kaget juga gitu. Kalau sekarang Rizka jurusan apa ya? Aku guru SD. Oh, guru SD. Oke. Agak kaget apakah aku harus pindah pekerjaan ataukah aku memang cari part time lagi karena udah mulai kerasa capek Kak. Udah ngajar di sekolah, aku ambil les juga. Rasanya 24 jam itu kok orang lain bisa sih dapat bisa bayar cicilan mobil yang 5 juta, dapat rumah yang itu. Sedang aku kayak merancang masa depan ke depannya itu masih agak-agak kaget gitu kan. Walaupun udah mulai nih, aku juga udah mulai nabung reksadana, udah mulai juga nabung emas. Tapi pas di situ aku aja nabung emas sama reksadana itu masih kecil-kecilan gitu. Makanya kalau sekarang Rizka umur berapa ya? 22. Oh, jadi tadi kan targetnya mau punya itu semua di 25 gitu kan. Berarti masih ada 3 tahunan lagi ya untuk mencapai target memiliki rumah 1 miliar, let's say, dan kendaraan gitu kan. Oke. Iya, cuman di situ aku udah mulai ngurangin rasa gengsi aku. Oke, rumah jangan yang 1 miliar, kecil lagi karena bagi aku untuk cicilan KPR 10 tahun, 20 tahun itu kayak aku punya rumah umur 40 tahun itu. Aku tuh ngerasa kagetnya di situ. Dan aku terus lagi cicilan itu 5 tahun misalkan pengendaraan. Aku tuh kagetnya itu sama rentang waktu goals-nya. Nah, sedangkan aku nih pengen udah mulai kita pakai gunain sosial media dan aku tuh udah pakai YouTube yang kayak gitu-gitu tuh 3 tahun yang lalu tidak ada perkembangan. Memang aku ngerasa kayaknya memang aku kurang nih di bidang hal ini. Terus aku coba deh kita entrepreneurship deh, kita wirausaha. Akunya yang parnoan. Aduh, aku takut deh kalau misalkan sekarang yang part time-nya itu semua di bidang pendidikan atau di bidang lain? Di bidang pendidikan. Oke, jadi kan berarti pertanyaannya adalah ini udah maksudnya dengan berbagai macam part time gitu kan, tapi kok kayaknya untuk sampai beli rumah 1M dengan mobil beratusan juta itu kayak susah banget gitu kan dengan membayar cicilan yang tadi ya misalnya harus 30 tahun, masa 30 tahun nyicil gitu kan. Kok sedih banget gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, setelah ini aku jawab dulu ya sebelum aku lupa. Jadi gini, konsepnya semua miliuner itu gitu ya di Indonesia ataupun di dunia, mereka tuh punya lebih dari 1 income stream. Ini juga aku mau ngajarin ke adik-adik semua gitu ya, bahwa jangan cuman berpikir kita nih bekerja cuma harus punya 1 income stream. Karena apa? Itu sangat risky. Misalnya ya, saya tahu kalau misalnya ada yang kalau saya bergerak di bidang investasi gitu ya untuk dapat gaji ratusan juta per bulan tuh sebenarnya make sense. Tapi apa? Ketika misalnya COVID gitu ya, cuma punya 1 kerjaan, ternyata biasanya gaji bulanan kita take home pay yang diberikan gitu kan dan kita bisa konsum itu 90 juta atau 100 juta. Tiba-tiba COVID, perusahaannya bangkrut dan dia nggak punya penghasilan lain. Nah, itu akan ada culture shock atau lifestyle shock. Karena apa? Biasanya dia punya penghasilan 100 juta per bulan, ya kan? Dia konsum segala macam.
tiba-tiba sekarang habis penghasilannya. Nah ini karena dia nggak punya backup gitu ya mengenai income stream yang lain, akan stres. Nah ini banyak terjadi pada waktu COVID ini ya, karena banyak industri seperti penerbangan gitu ya, seperti bahkan mall gitu ya, mallnya ditutup. Jadi kalian kebayang dong kalau jadi pengusaha yang di mall nggak bisa beroperasi, sementara cicilan untuk bulanan itu mereka bayar kan untuk sewa lokasi di situ. Nah ini sangat hal-hal seperti ini yang kita hindari ketika kita bergantung pada satu income stream. Nah saya juga mau memberikan saran di sini yang laki-laki, yang perempuan walaupun nanti kalian memutuskan jadi ibu rumah tangga, saya gitu ya. Jangan menggantungkan 100% cuman dari penghasilan suami kalian. Karena apa? Ya tadi, ketika something happen, terus kalian nggak punya skill set apapun, akan stres gitu ya. Karena kalau kita bergantung pada satu income stream aja, itu sangat riskan. Jadi untuk tadi, ketika misalnya kita tahu, kok kayaknya susah banget untuk membeli aset yang harganya miliaran gitu ya. Gak kebayang. Orang sekarang aja misalnya uang saku dari orang tua sebulan 1 juta, 5 juta. Terus kalau mau 1M tuh 1.000 gitu kan, 1.000 juta. Jadi kayak 1.000 dibagi, wah berapa tahun gitu kan. Nah, ini caranya tadi. Jadi kita harus diversify kita punya income stream. Yang kedua, ketika rata-rata orang sukses kalau fokus. Kalau fokus tadi, motivasinya tinggi dan kita fokus. Fokus itu juga konsisten. Kayak misalnya Rizka bergerak di bidang pendidikan, kalau tadi dia bilang, kok kayaknya kalau gaji PNS tuh nggak bakal nyampe ya, gitu kan. Oke, tapi dia sudah benar dengan dia memiliki berbagai usaha sampingan di bidang pendidikan, karena dia punya expertise. Dan seseorang ketika misalnya kita tuh sudah expert di bidang tersebut, kalau saya contohnya, saya itu sudah menjalani bidang investasi ini sejak lama, gitu kan. Jadi, knowledge saya mengenai investasi, reksadana atau mau investasi yang di public market atau private market itu sudah di luar kepala lah ya, gitu ya. Jadi menurut saya expertise itu penting. Jadi kalau Rizka nggak apa-apa konsisten di bidang pendidikan dan tadi yang les-les segala macam, tapi kita harus prioritas. Maksudnya prioritas gimana? Misalnya gini, kamu jadi guru les sampingan gitu ya, 1 jam itu dibayar misalnya ya 500.000. Sekarang kamu di dalam hati nih ya, coba biasanya kalau employee atau kita bekerja itu 1 minggu kan 40 jam. 40 jam dikali 4 minggu, berarti ada 160 jam. Berapa gaji per bulan dibagi 160? Kamu lihat secara per jam, itu income kamu lebih besar yang mana? Kalau tadi jawabannya, kayaknya lebih besar les privat, Kak. Oh, berarti apa jawabannya? Kamu harus memperbanyak yang rate per hour-nya itu lebih tinggi, gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kita mendiversify, kita punya income. Kalau tadi misalnya, kok saya coba digital, tapi nggak ini ya, kayaknya kok orang lain jualan gampang banget, saya nggak ngerti. Karena apa? Mungkin expertise-nya Rizka bukan di bidang digital, tapi di pendidikan. Nah, ini juga. Jadi, saya percaya ketika misalnya seseorang itu bisa belajar banyak expertise, tapi kalau masih muda, fokus dulu di satu. Ketika ini udah menghasilkan dan kita sudah sangat confidence dengan expertise kita di situ, kita bisa belajar something else gitu. Misalnya kalau sekarang Rizka jadi guru SD, mau jadi guru bahasa Inggris gitu kan, atau guru bahasa Perancis, itu kan nggak terlalu menyimpang ya dari expertise-nya. Atau misalnya mau buka YouTube gitu kan, YouTube ngajarin bahasa Inggris atau bahasa Perancis, itu kan nggak terlalu menyimpang. Jadi satu fokus di education, tapi education tuh berbagai macam. Kamu bisa lihat productivity per hour kamu itu lebih bagus di mana. Itu dari segi revenue. Dari segi expense, nggak usah FOMO. Ketika misalnya, karena sekarang semua anak muda FOMO, ngelihat, wah temen aku beli ini. Karena apa? Yang di sosial media itu cuma less than 10% dari kejadian 24 jam gitu ya. Dan orang biasanya cuma ngepost yang bagus aja. Jadi jangan, banyak yang akhirnya FOMO, terus akhirnya maksa gitu kan. Dikasih orang tua 5 juta, terus dia ngelihat iPhone, harganya 12 juta karena teman-temannya semua punya, akhirnya dia ngutang untuk beli iPhone itu. Nah ini udah failed gitu ya, udah failed. Jadi tadi financial literacy itu artinya kita bisa ngerem, bisa bedain mana yang needs, mana yang wants gitu ya. Ketika semua teman ini bourgeois atau apa, kita bisa filter.
Apakah kita harus makan di tempat yang sekali makan 300.000, apa bisa sebenarnya makan di warteg aja kenyang? Kan sama aja sebenarnya kan, tapi ada gengsi. Kayak tadi misalnya Rizka, kita udah ngitung misalnya, saya nggak mau kelamaan nyicil 30 tahun masa baru bisa punya rumah. Apakah kita perlu rumah yang 1M? Atau kita bisa ambil rumah yang lebih kecil yang 500 juta, say. Tapi fungsinya sama, gitu kan. Jadi, kita bisa menyesuaikan. Karena apa? Yang baik buat Rizka belum tentu baik buat Aurel, belum tentu sama buat Tirsa, gitu kan. Jadi, masing-masing orang punya kapasiti yang berbeda. Nah, ini yang harus sebagai milenial dan Gen Z semuanya harus paham bahwa ketika sudah mendiversifikasi revenue, kita sudah menghitung gitu ya. Dari sisi pengeluaran juga kita mesti mengerem. Nah, ketika udah ada netnya kan, berarti sebulan tuh bisa dapat berapa sih gitu kan. Itu baru nanti kita lihat, oh ternyata aset yang cocok untuk saya, kalau saya cuma mampu, misalnya ya, misalnya kasusnya Rizka, saya nih make up numbers aja gitu ya. Netnya itu misalnya setelah semua revenue ditambah, dikurang pengeluaran, sebulan itu 5 juta, yang bisa di-save atau diinvestasikan. Nah, 5 juta ini kalau misalnya untuk meminjam, itu biasanya cicilan itu 30% dari 5 juta, which is tadi 1,5 juta. 1,5 juta dikali 12 gitu kan. Nah, itu 1 tahun berarti Rizka bisa menyicil segitu. Nah, untuk kayak tadi berapa tenornya gitu kan untuk punya rumah, kita kaliin aja. Jangan 30 deh gitu, 30 tahun kelamaan. Let's say tadi ya 1,5 dikali 12 dikali lagi ke 10 tahun gitu ya. Jadi 120 dikali 1,5 juta gitu kan. Nah, rumahnya berarti kayaknya nih yang di bawah 1M berarti kan yang mungkin yang 500-an juta atau 400 juta itu masih achievable gitu dengan case seperti tadi. Nah, itu caranya menghitung gitu ya. Caranya menghitung bagaimana kita memilih aset yang sesuai. Kalau nanti mau punya mobil, oke, mobil itu banyak. Nah, mobil yang baru itu terdepresiasi. Jadi, mobil itu sebenarnya bukan aset. Karena apa? Harga mobil akan turun karena dia terdepresiasi gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang juga banyak salah kaprah yang bilang rumah tinggal itu aset. Aset itu adalah ketika aset tersebut memberikan kita keuntungan atau setiap bulan menghasilkan uang. Jadi kalau misalnya tadi kita nyicil rumah tinggal yang bukan rumah untuk diusahakan atau rumah kontrakan atau apapun yang menghasilkan uang, namanya bukan aset. Tapi lebih ke arah kita mengkonsumsi tadi ya, rumah tinggal tersebut kan. Beda kalau misalnya beli rumah buat dikontrakin, buat Airbnb. Jadi setiap bulan ada pemasukan dari aset tersebut, itu kita sebut aset. Tapi kalau misalnya cuma nganggur, diem, kita konsum, karena rumah itu kan sebenarnya dikonsum. Tapi banyak yang salah pengertian, bilang kalau rumah tinggal itu sebenarnya aset. Nah, karena ini diem, dan sekarang kenapa bisa jadi aset gitu? Karena harga rumah rata-rata naik. Jadi kalau dijual, mostly bisa balik modal atau lebih, kan seperti itu. Cuman rumah tinggal yang hanya untuk ditinggali, itu bukan aset produktif gitu ya. Lebih bagusnya sih kita ngomongnya oke, aset karena dia bisa dijual nanti harga tanah naik, tapi bukan aset produktif, bukan aset yang tiap bulan menghasilkan uang. Nah, itu yang yang term-term seperti itu yang kita mesti, walaupun ini masih ada yang undergrad, ada yang SMA, kita harus belajar menghitung. Hitungannya nggak usah susah-susah. Intinya yang pertama konsepnya adalah semua revenue itu harus lebih besar dibanding expense. Dan jangan tergoda ngambil pinjaman online. Karena apa? Sekarang kan cuma tinggal ini klik-klik doang ya. Kayak misalnya beli ini klik gitu ya. Semua e-commerce tuh tinggal klik-klik, pas per bulan meledak gitu cicilannya. Atau misalnya tagihannya. Sekarang juga orang apply kartu kredit sangat gampang. Jadi di situ harus ditahan. Jadi lebih baik sekarang installnya tuh app-app yang berguna, seperti app investasi. Tapi apa? Jangan terjebak investasi bodong, karena zaman sekarang banyak yang suka tipu juga gitu ya. Jadi mereka collecting the money dari anak-anak yang nggak ngerti, tiba-tiba uang kalian hilang gitu. Nah itu sih. Jadi tadi balik lagi ke case-nya Rizka, kita harus bikin kayak simulasi gitu ya. Bahwa mungkin dengan tenor 10-20 tahun, rumah yang harus dicicil itu bukannya 1M, tapi yang di bawah itu. Satu sisi Rizka fokus tadi dengan part-time yang di bidang pendidikan, caranya untuk prioritas gimana? Kamu tadi hitung per hour-nya itu
antara kerjaan sama yang side jobs gitu ya, itu lebih produktif yang mana? Ketika misalnya tahu lebih produktif pasti les privat, berarti fokusin juga di situ gitu ya. Seperti itu sih Rizka. Ada pertanyaan tambahan atau enggak? Kalau enggak ini Lili ya udah raise hand juga. Oh iya Kak, jadi memang kebetulan goalsnya juga rumahnya juga hanya yang sebatas 200 ke bawah sih kalau aku. Oke, cocok kan berarti ya. Tadi aku ngitung aku ngitung sepintas tuh kan. Jadi kayak memang cocok gitu kan dengan berarti nilai asetnya sudah cocok Rizka. Gitu. Tinggal sekarang fokus tadi cuman jadi jangan satu income, jadi banyak income-nya, pemasukannya gitu ya. Dan setelah itu direview 3 bulan, setelah 3 bulan doing segala macam part-time job, lili gitu ya. Dilihat mana sih sebenarnya per hour itu paling nguntungin buat Rizka. Itu sih. Dan untuk kendaraan juga aku udah mulai nggak peduli gengsi sih, jadi aku mau beli yang bekas aja gitu. Mau teman-teman aku bilang mobilnya kecil, bekas, I don't care. Iya, betul. Karena again ya, teman-teman semua, kalau makan gengsi, nanti jangan terjebak pinjaman online yang bunganya tiba-tiba per bulan 10%, 20%. Itu kayak rentenir gitu ya. Jadi, karena gini, di Indonesia ini yang melek keuangan tuh sedikit sekali, gitu, less than 1% dari populasi. Sementara orang yang sangat mengerti keuangan, dia akan bisa memanfaatkan kalian-kalian yang tidak mengerti, gitu ya. Jadi, ketika misalnya terlalu banyak gengsi, yang ada nanti terjebak di rentenir dan segala macam pinjaman online tadi. Begitu sih. Makasih Kak. Siap. Oke, lanjut nih yang tadi mau di-solve lagi permasalahannya. Selamat sore Kak. Oke, panggilannya Lili berarti ya? Ya, selamat sore Kak. Perkenalkan nama saya Lili Agustianto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oke. Ya, saya ingin menceritakan Kak financial planning saya ke depan. Rencana saya ke depan, saya kan sekarang ini pendidikan akuntansi kan Kak. Maunya setelah tamat kuliah saya bekerja sekitar 3 tahun atau 2 tahun di bidang back office berkaitan dengan studi saya Kak. Di bidang apa? Sorry, nggak kedengeran. Back office. Oke, back office. Oke. Ya. Tetapi saya Kak sangat berkeinginan untuk membangun usaha bisnis saya di bidang franchise. Saya kepingin itu Kak membuat usaha ayam penyet karena saya membaca. Sorry, apa ayam? Ayam penyet Kak. Oh, ayam penyet. Oke. Suaranya ini agak putus-putus. Oke, terus berarti mau jadi entrepreneur. Usaha ayam penyet yang dimana saya membaca pasar di Indonesia, kebanyakan masyarakat Indonesia kan Kak sangat suka mengkonsumsi ayam. Iya. Bagaimana Kak cara saya untuk mewujudkan itu? Saya bisnisnya ini ayam penyet yang harganya yang serba 10.000 Kak. Saya kepinginnya itu membangun bisnisnya itu menyewa di depan Indomaret. Standnya itu di depan Indomaret. Tapi saya kepingin future-nya ke depan itu saya memiliki di Kota Medan ini sekitar 20 lebih lah cabang-cabang ayam penyet saya yang serba. Umurnya Lili berapa sekarang ya? Umurnya berapa? Ini umur 23 tahun Kak. Oke. 23 semester terakhir tahun. berarti, semester terakhir. Semester 7 tepatnya Kak. Oke. Ya. Oke. Dan kembali lagi ke ucapan Kakak yang tadi sebelumnya. Dan saya ini generasi muda seperti saya ini banyak kali terpengaruh oleh pinjol Kak, pinjaman online yang dimana kawan-kawan saya Kak udah menjadi korban. Mereka itu awalnya awalnya mencoba karena tidak terbackup, bunganya itu naik, terus orang itu udah kena teror di keluarganya, jadi orang itu menutupinya ke pinjol lagi. Jadi ibaratnya benang jadi udah kusut gitu Kak, nggak bisa terlepas. Dan itu juga bagaimana Kak menghindarinya, karena kan saya pernah mendengar Kak kutipan Ibu Sri Mulyani kan Kak, masyarakat Indonesia ini begitu banyak penghasilannya, tetapi budaya masyarakat Indonesia ini suka apabila ada uang sukanya ditimbun. Beda dengan masyarakat Amerika yang nampaknya orang itu leha-leha, tapi aset orang itu bergerak. Saya maunya seperti itu Kak. Asetnya bergerak.
Udah, Oke. cuma itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Bagus banget ya. Jadi ini balik lagi kalau ke slide, kenapa kok saya tadi pakai case study supaya apa kalian nih juga nggak bukannya cuman book smart ya, tapi juga street smart, gimana mengaplikasikan ini yang ini kita bahas ke kehidupan langsung gitu ya. Jadi kayak praktikal. Nah, kalau tadi Lily ini kalau di sini kan ada financial and career planning. Dia tuh masuk ke yang entrepreneurship atau dia mau starting new ventures gitu kan, which is good gitu kan. Jadi nggak mau cuma jadi pegawai, tadi awalnya mau jadi pegawai dulu, tapi nanti dia mau berusaha membuat franchise, which is bagus gitu ya, karena di umur yang sekarang Lily ini udah punya entrepreneurship spirit, walaupun masih bingung gitu kan gimana caranya ya gitu. Yang pertama untuk masalah tadi ya, dia udah tahu nih bahwa apa yang harus dihindari, bahwa segala macam yang berbau online, dana yang mudah didapat secara online dengan bunga-bunga yang tinggi itu bukan alternatif fund atau bukan alternatif dana yang bisa digunakan untuk Lily bikin franchise-nya. Jadi gimana caranya supaya sekarang dia bisa mencapai career planning-nya tersebut ya, menjadi pengusaha yang tadi ya bebas hutang segala macam, gak dikejar rentenir segala macam. Yang pertama, dari segi bisnisnya dia sudah tahu apa yang pertama yang harus dilakukan adalah riset mengenai bisnis tersebut gitu kan. Kalau tadi dia udah riset bahwa oh ini kayaknya potensinya orang suka nih ayam-ayam geprek atau apa. Cuman satu hal yang harus diingat juga ketika kita memulai bisnis, harus ada manajemen resiko. Resikonya apa sih Lili? Resikonya gini, yang punya ide, yang punya franchise ayam geprek atau ayam penyet atau ayam apapun itu bukan cuma Lili, tapi ada saingannya gitu ya. Ini competitive landscape namanya, ada saingannya. Contoh, ketika memilih lokasi, ketika misalnya udah ada dekat-dekat situ ada yang jualan ayam yang sama, otomatis dia harus punya unique selling proposition. Kenapa customer mau beli ayam yang Lili dibanding ayam yang lain? Itu cara strategi bisnis harus sampai situ dipikirkan. Yang kedua, kita harus membuat proposal atau budgeting tadi. Kalau di case-nya Rizka, dia kan mau beli aset atau mau beli aset yang non produktif ya, kayak rumah, kendaraan. Kalau Lily mau usaha, dia harus bikin budget mengenai berapa yang dibutuhkan modal usahanya. Kenapa harus bikin budget? Karena tadi jangan sampai dia butuh modal untuk memulai usaha say 100 juta atau 50 juta gitu kan. Karena dia tidak planning hal tersebut, 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi ketika dia mau mulai usaha, dia akan cari cara gampang untuk tinggal klik pinjaman online. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi, apa yang kita mau 3 tahun mendatang, kita hitung itu berapa gitu kan, tadi modal, beli ayamnya, beli COGS-nya gitu ya, beli sewa tempatnya gitu kan, bayar franchise-nya, terus kalau ada working capital. Working capital itu misalnya dia harus tahu ketika bayar orang, bayar gaji, dan bayar lain-lainnya, OPEX-nya tuh selama setahun berapa. Itu dimasukkan ke dalam budgetnya. Gitu ya. Ketika udah tahu semua itu, kita hitung mundur. Berarti berapa yang harus di-save atau diinvestasikan sampai modal tersebut terpenuhi. Dan satu lagi, kalau mau lebih aman gitu sebagai pengusaha, kita harus punya buffer. Karena gini, usaha yang berhasil itu rata-rata kayak startup ya. Dari 10 startup, 9 itu fail. Yang biasanya sukses 1. Sama kayak usaha juga. Ketika kita nyoba 10 bidang usaha, rata-rata yang sukses 1 atau 2. Jadi ada probability seperti itu. Jadi kalau misalnya mau berusaha, kita harus punya buffer ketika usahanya gagal, let's say gitu ya. Karena kita ngomong yang pahitnya nih. Usahanya tutup, Lily masih punya apa? Masih punya gelar sarjana. Jadi dia bisa balik kerja. Gitu. Kenapa juga banyak yang ngomong, kayaknya kalau misalnya mau jadi pengusaha nggak usah sekolah. Nah ini saya biasanya challenge. Berapa banyak orang yang bisa kayak Mark Zuckerberg gitu ya, yang drop out, terus dia tiba-tiba jadi miliarder. Kalau dipresentasikan, itu cuma kecil banget, 0,00 berapa persen. Jadi kita mengasumsikan ya diri kita nih orang biasa aja gitu ya. Jadi ketika misalnya kita fail, kita masih bisa ada buffer. Ketika dia misalnya drop out, nggak ada gelar sarjana, nggak lulus SMA, ya kan? Terus misalnya bisnisnya bangkrut, itu kan susah gitu untuk nggak ada buffer apa-apa gitu ya. Jadi itu gunanya misalnya punya degree gitu kan. Jadi ketika something worse happen, sama kayak asuransi lah gitu ya. Ada yang kita bisa balik lah kerja ngumpulin modal dulu gitu sebelum bangun usahanya lagi. Itu seperti itu sih. Nah kalau tadi orang Amerika nih kayaknya udah pinter-pinter banget, anak kecil main Robin Hood gitu kan. Kayaknya kok anak-anak kecil udah pada bisa
invest di saham gitu kan, sangat tereduket mengenai Robinhood, ada GoTrade, ada segala macam. Cuman ingat ya, yang bunuh diri gara-gara Robinhood juga ada. Karena apa? Karena tadi dia trading, dia nggak ngerti, terus dia pakai margin. Margin itu hutang kalau di saham ya, margin call. Tiba-tiba margin call dia bingung. Aset awalnya misalnya dia masukin 5 juta, dia pinjem pakai margin 10 juta, tiba-tiba sahamnya jatuh, dia nggak bisa bayar jadinya 10 jutanya. Karena stres, akhirnya ada yang bunuh diri. Nah ini suicide ini juga karena apa? Karena dia berinvestasi di aset yang dia tidak mengerti. Kalau itu pakai modal sendiri, ketika misalnya kita masih loss, ya it's okay gitu kan, kita bisa tunggu. Tapi karena kita ini minjem, terus kita loss gitu kan, jadi beda gitu, dia pasti stres gitu. Nah ini hal-hal yang milenial dan Gen Z harus paham. Jadi jangan semua serba instan, tapi dipelajari dulu gitu kan. Kayak sekarang ada kripto, ada Bitcoin, ada Ethereum gitu kan. Terus kayak FOMO, temennya bilang dia beli kemarin, sekarang udah misalnya naik 3 kali lipat cuma 1 hari. Tapi ingat bisa turun juga gitu ya, bisa turun juga dalam 1 hari itu bisa turun misalnya dari harga 900 bisa jadi 200, bisa jadi 100 gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak siap dengan fluktuasi harga saham, harga kripto, jangan dulu gitu. Karena jangan cuma enaknya aja, cuma harus tahu ketika aset bisa naik dalam 1 hari 10x, 10x, berarti aset tersebut bisa turun juga 10x dalam 1 hari gitu ya. Jadi ini harus balance dan harus di-riset dulu. Jangan karena misalnya di sini ada Elvira, ada Danu gitu, tiba-tiba Aurel bilang, aku kemarin invest 1 juta, hari ini 5 juta. Nah, Elvira yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia langsung percaya sama Aurel, dia beli. Dia beli dengan harapan palsu ya ini. Sama nih kayak Aurel gitu. Aset dia dari 1 juta naik 5 juta dalam waktu 2 jam. Tiba-tiba yang di case Elvira, dari 1 juta turun ke 200.000. Nah, jadi ini hal-hal yang Gen Z sama milenial harus paham ya sebelum memutuskan apapun mengenai investasi. Gitu sih. Untuk ini ya, untuk mengedukasi semuanya. Oke, kita lanjut ya. Ini karena masih banyak materinya, kita lanjut. Oke, sekarang yang tadi yang saya bilang, ada yang namanya safety net gitu ya. Jadi harus dimulai dari daily behavior kita. Misalnya tadi ketika misalnya kita udah tahu apa yang kita mau, kita tuh harus sangat mindful untuk ngerem juga dari segi pengeluaran gitu kan. Contoh, misalnya ada beli kopi gitu, jajan ini, jajan itu gitu ya, itu bisa potential saving yang besar. Jadi sebenarnya bukan cuma salary yang bikin kita kaya, tapi juga gimana kita menahan gengsi gitu ya, ketika kita mencoba mereduce semua pengeluaran juga gitu. Jadi nggak ada kata-kata bahwa ketika ini masih muda, saya nggak ngerti, saya masih 17 tahun, saya nggak ngerti yang namanya financial itu apa, saya nggak mau ngerti. Nggak bisa. Jadi kayak harus mengerti at least basicnya. Jadi jangan sampai kalian nanti terperdaya oleh orang yang mengerti dan mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak mengerti gitu. Karena kayak tadi teman-temannya Lily yang dia terperdaya oleh iklan-iklan di sosial media yang bilang ini hari ini bisa langsung klik dapat 100 juta nih gitu kan untuk modal. Dia nggak tahu ternyata bunganya 30% gitu kan. Kalau bisnisnya untung, kalau bisnisnya nggak untung, jadi nggak bisa bayar gitu kan. Jadi banyak yang disita. Nah, hal-hal ini yang kalian sebagai generasi yang masih muda-muda banget gitu ya, masih di bawah 20 tahun, ada yang masih di 20 tahun, itu juga harus be mindful dan jangan gampang terpercaya apa yang kayak ada di Instagram, di TikTok, segala macam ya. Sekarang banyak banget semua media kan, YouTube gitu, harus diverifikasi dulu dan harus punya kepercayaan diri terhadap keputusan investasi yang kalian sudah buat gitu ya. Oke, nah ini sekarang saya mau bahas. Jadi yang namanya saving sama investment itu berbeda gitu ya. Kalau investment itu kita tuh mengsacrifice keinginan kita sekarang untuk mendapatkan high return di kemudian hari gitu kan. Nah, investasi itu aset. Kayak tadi contoh misalnya kita beli rumahnya itu jadi kontrakan. Nah, itu namanya aset produktif karena setiap bulan akan ada income dari situ kan. Nah, jadi
balik lagi, kalau misalnya belum percaya diri untuk investasi, kita mulai dari saving nggak apa-apa. Karena apa? Saving itu pasif, sementara investasi itu aktif gitu ya. Kalau kita berinvestasi tuh yang seperti Lily bilang tadi, investing is money works for you. Kok semua orang Amerika kayaknya pinter banget sih muter duit gitu kan. Kalau saving itu you work for the money. Misalnya gini, di sini siapa nih? Misalnya Danu gitu ya. Danu ini dia nge-save saving gitu di celengan misalnya ya. 1 juta per bulan. Duitnya segitu aja. Bulan depan 1 juta lagi, 1 juta lagi. Tapi kalau misalnya sekarang Rizka udah ngerti investasi di money market atau reksadana pasar uang. Nah, uang dia bergerak tanpa dia harus bekerja. Nah, inilah yang tadi balik ke omongannya Lili, kok orang Amerika kayaknya santai-santai duitnya bisa naik ya gitu kan. Nah, itu yang namanya investment is like making the money work for you gitu ya. Nah, kalau saving itu untuk wealth preservation. Kita kita itu lebih konservatif karena apa? Kita takut something happen, jadi kita preserve wealth kita. Kalau investing itu aims to wealth creation. Jadi jangan sampai ada juga ngomong karena saya masih miskin saya nggak bisa investasi. Tapi saya bisa beli semua barang. Nah, itu namanya salah mindset. Jadi nggak usah nunggu kaya baru investasi, justru kita investasi supaya kaya gitu ya. Jadi jangan dibalik-balik mindsetnya gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau education itu masuk kemana ya? Masuk ke investasi atau bukan? Coba Aurel sama Tirsa dibuka dulu forumnya, ada yang mau jawab nggak? Kalau education, sekarang education itu bisa S1, S2, SMK. Investasi, Kak. Betul, Investasi. itu investasi. Karena apa? Dari definisinya adalah kita banyak waktu yang kita spend untuk kuliah, kita belajar, supaya apa? Kita meng-sacrifice kesenangan kita dibanding nonton Netflix dan lain-lain, untuk supaya di kemudian hari bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, bisa jadi pengusaha yang lebih sukses gitu ya. Jadi namanya education itu investment. Nah, sekarang investasi itu adalah tools to improve your financials even di waktu yang masih muda gitu ya. Nah, sekarang kita harus melihat positifnya. Karena apa? Tadi kan kita mau belanja ini sekarang gampang banget ya, tinggal klik di handphone udah bisa kayak akses semuanya, nggak harus keluar rumah. Nah, kita harus lihat juga, banyak juga, jangan dilihat jeleknya, bagusnya adalah dari rumah aja kita bisa investasi di banyak platform. Sekarang ada iPod, ada Bareksa, ada GoTrade, Ajaib, atau whatever itu, banyak banget platform investasi yang kita bisa berinvestasi di situ. Tapi again, ini saya kasih disclaimer bahwa sebelum kita mencoba, kita belajar dulu. Jadi jangan cuman karena kita terprovokasi ngelihat influencer di Instagram, dia bilang saham XXX bakal naik, terus kita beli. Nah, itu udah ngaco gitu kan. Karena apa? Keputusan investasi itu adalah keputusan kalian sendiri. Jadi kalian yang bertanggung jawab ketika kalian klik beli misalnya saham X atau misalnya klik beli reksadana pasar saham. Itu kalau something happen, tanggung jawabnya bukan di influencer tapi di kalian gitu ya. Jadi kan kalian udah pada dewasa, kalian harus punya mindset bahwa sebelum melakukan sesuatu itu harus paham dulu gitu kan. Apa itu saham, apa itu reksadana, kalian belajar dulu. Jangan cuma percaya kata influencer atau kata teman-teman ya, itu udah salah dari situ. Kalau investasi sendiri tuh berbagai macam ya. Contoh, ada yang enggak karena dia terlalu risk averse atau orang yang takut kerugian, dia cuma deg-degan kalau ngelihat asetnya itu berfluktuasi 30%, 90% seperti Bitcoin gitu ya. Dia deg-degan, dia nggak bisa tidur. Berarti kalian nggak cocok tuh invest di saham atau di kripto. Karena apa? Saham atau kripto itu dia bisa berfluktuasi sangat parah gitu ya. Bisa 30% up down dalam waktu 2 jam. Itu bisa. Jadi lebih baik investasinya di emas. Karena emas ini, kalau komoditi itu contohnya emas ya. Jadi kalau emas ini atau gold adalah sesuatu yang lebih konvensional, tapi juga dia naik turunnya tuh nggak terlalu heboh, nggak kayak saham atau kripto gitu ya. Jadi itu juga mengenai risk appetite sangat penting. Karena apa? Karena kita menentukan aset apa tuh sesuai dengan diri kita. Jadi apa yang bagus ini buat teman-teman di sini itu satu sama lain tuh berbeda. Misalnya di sini ada Iqbal, ada Aulia, ada Maria. 3 orang ini dengan karakter yang berbeda dan keadaan yang berbeda, itu tipe asetnya akan berbeda ya. Tadi komoditas tuh itu, contoh emas. Kalau real estate itu contoh tadi yang kayak rumah kontrakan, atau misalnya ada yang orang beli rumahnya
yang sudah jelek gitu ya, terus dia merenovasi rumah tersebut, dia jual dengan harga 30% misalnya gitu ya. Jadi kayak dia kayak flipping di aset gitu kan. Mutual fund ini tadi yang kayak disebut Rizka, bahwa ada pasar uang, ada pasar mixed income, ada juga pasar saham ya. Ini namanya mutual fund atau reksadana. Nah, equity stock itu adalah apa? Equity stock adalah saham yang bisa beli di bursa efek dan lewat platform-platform yang banyak beredar ya. Tapi again, kalau saham harus harus belajar dan harus, karena kita memanage sendiri. Kalau reksadana apa sih bedanya sama saham, Kak? Kalau reksadana ada manajer investasinya, kalian tinggal beli. Ibaratnya gini, kalau misalnya saham itu bikin mie sampai mie-nya jadi gitu ya, nambahin telur, nambahin apa semuanya itu kita sendiri. Kalau misalnya mutual fund atau reksadana, kalian kayak ke restoran, cuma pesen saya beli mie goreng ya, tiba-tiba udah jadi mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya masih nggak bisa masak, jangan beli saham, tapi belinya reksadana aja yang udah dimasakin dan jadi. Nah, kalau bonds ini adalah obligasi. Obligasi ini surat hutang ya, surat hutang dari pemerintah, SBN gitu, yang tipe tenornya tuh bisa 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun ya, jadi nanti dapat interest dari situ. Nah, ini contoh-contoh investasi dan platform dari digital era. Jadi saya kesimpulan dari slide ini apa, Kak? Ada berbagai macam tipe investasi yang bisa sebagai generasi muda kalian manfaatkan, tapi jangan meniru 100% apa yang dilakukan orang lain. Karena apa? Di sini ada 64 orang yang joining this webinar gitu. 64 ini karakter atau risk appetite-nya itu berbeda, karakter resikonya berbeda. Jadi yang bagus buat saya belum tentu bagus buat yang lain gitu ya, karena kita di state yang berbeda gitu kan. Kalau saya misalnya mungkin kalau ngelihat dia fluktuasinya parah gitu, karena sudah pernah melalui itu ya saya santai. Cuma kalau masih baru ngelihat tiba-tiba dia masukin hari itu juga asetnya turun gitu kan 30%, 40%, bisa stres gitu. Jadi jangan sampai kita salah investasi dengan berinvestasi di instrumen yang membuat kita nggak bisa tidur, nggak enak makan gitu ya. Jadi itu udah salah. Kalau misalnya udah kayak, kok saya baru invest tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, kuliah kayaknya masih kepikiran gitu kan, kerja masih kepikiran, nah itu berarti ada yang salah. Entah kalian masukin uangnya terlalu besar, atau strategi investasinya itu sebenarnya nggak cocok dan kalian memaksakan gitu ya. Nah kalau sekarang, kalau misalnya saya investasi di pinjol gimana, Kak? Saya jadi yang minjemin uang. Nah, harus diingat juga ketika berinvestasi di pinjol atau online platform peer-to-peer itu, kalian bisa dapat gain misalnya 3 bulan 16% atau berapa persen, tapi ada juga kemungkinan bahwa orang yang kalian pinjamkan uang tidak bisa membayar balik gitu ya, apalagi di COVID situation. Jadi setiap investasi ini mengandung resiko, dan resikonya bisa ditanggung sendiri masing-masing. Jadi kalau memutuskan untuk jadi funder di pinjaman online, dia resikonya, karena resikonya tinggi, kalian akan dapat return yang lebih tinggi dibanding deposito atau di bonds misalnya ya. Tapi resikonya juga tinggi gitu, uangnya bisa nggak balik gitu ya. Jadi masing-masing keputusan yang mana itu ada di tangan kalian. Jadi harus pintar-pintar gitu memilihnya. Dan sekarang kalau sekarang di digital era sebagai Gen Z dan millennials gitu ya, banyak banget yang bisa kita manfaatkan. Jadi jangan cuma nonton Netflix aja gitu kan, nonton drama Korea aja gitu. Cuman kita atau misalnya kayak beli-beli dari e-commerce aja gitu kan, tapi tidak pernah melihat digital ini sebagai sesuatu yang produktif. Karena ada juga sekarang ya, ada yang namanya NFT, non-fungible token. Ada orang yang menjual lukisan gitu ya, lukisan yang sangat abstrak itu bisa miliaran rupiah. Jadi banyak juga yang bisa making money dari online tersebut ya, dari YouTube, NFT segala macam, TikTok even ya, Instagram, bikin iklan segala macam itu bisa. Jadi kita melihatnya yang positifnya aja, bahwa zaman digital atau online ini itu akan mendukung produktivitas kita asalkan kita bersikap yang kreatif gitu. Nah mungkin Aurel sama Tirsa bisa buka lagi nih pertanyaan. Udah banyak nih yang disampaikan, yang mau bertanya, mengklarifikasi, atau bercerita juga boleh. Ya, silakan teman-teman. Oh, udah ada nih Kak Dita. Anu, boleh. unmute ya.
Silakan. Ya, selamat siang, Kak. Ya, hai Dan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini saya mau bertanya mengenai financial freedom gitu ya. Kalau misalnya untuk mencapai financial freedom itu, bagi saya harus punya stabilitas keuangan gitu loh, Kak. Tapi sekarang sebagai anak muda yang masih kuliah, saya rasa belum punya stabilitas keuangan gitu, karena saya nggak punya penghasilan. Lalu gimana saya mau mulai investment gitu. Jadi saya mikir untuk mulai usaha agar nanti saya bisa mendapatkan financial freedom itu dengan cara adanya pasif dan aktif income gitu. Ya. Tapi saya ingin memulainya ketika saya mendapatkan stabilitas keuangan gitu. Apakah hal ini dibenarkan ya kayak kalau misalnya saya harus memulai dengan menunggu stabilitas gitu. Masih ada beberapa tanya lagi Kak. Karena menurut saya risikonya besar sekali gitu kalau saya harus memulai sekarang gitu. Dan saya juga FOMO gitu dengan latar belakang pendidikan saya dan kerjaan saya nanti. Sebagai seorang mahasiswa ilmu komunikasi yang bekerja juga di bidang komunikasi, sebenarnya memang banyak banget sih peluang untuk saya. Cuma bagi saya gitu, saya FOMO aja. Di perkembangan digital itu banyak hal yang harus bisa saya lakukan gitu. Kalau misalnya saya berkutat di pendidikan saya gitu, saya mungkin nggak bisa dapatkan passive income atau penghasilan dari hal-hal yang harusnya bisa saya dapatkan gitu. Tapi pada akhirnya saya juga kadang burn out gitu, capek sendiri, padahal hal-hal itu nggak bisa saya kejar semua gitu, untuk nantinya bakal mendapatkan penghasilan atau financial freedom bagi saya gitu. Saya juga kemarin pas dengar berita yang DPR Krisdayanti itu, saya FOMO banget, aduh saya jadi DPR aja kali ya, biar penghasilannya banyak banget gitu, buat mencapai financial freedom saya gitu. Kok kayaknya gampang banget gitu ya dapat 1M 1 tahun gitu kan. Kayaknya iya Kak, jadi kayak buat orang lain ya. Oke. Ya. Jadi saya tuh FOMO-nya di situ gitu. Ya. Kemudian juga saya tuh punya bad habit-nya ketika saya beli barang itu saya lakukan sebuah pembenaran gitu. Misalnya, saya mau beli HP baru untuk produktivitas saya di media sosial karena saya mau menjadi seorang entertain gitu di media sosial biar bisa mendapatkan income gitu. Tapi pada akhirnya handphone itu nggak saya gunakan buat membuat karya, konten gitu, Malah buat belanja menghasilkan kan, uang. malah konsumtif ya. Nah, itu bad habit saya gitu. Terus yang ketiga nih Kak, pertanyaan saya juga, menurutnya itu untuk beli satu barang, misalnya rumah ya, itu lebih baik cicil atau cash? Karena saya pernah ngelihat sebuah konten juga, kalau misalnya beli cash, nunggu uang kita cukup, harga rumahnya udah naik gitu. Sama aja mending kita beli cicil, tapi kita bayar value-nya tuh segitu gitu, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Tapi bagi saya pribadi, untuk bayar rumah KPR 20 tahun, 15 tahun, saya nggak mau deh gitu. Hidup saya harus dihantui setiap bulan dengan cicilan-cicilan seperti saya, orang yang nggak mau banget gitu. Nah, menurut kakak, hal ini seperti apa ya gitu menurut saya? Itu aja sih Kak. Oke, yang pertama tadi kan, ini kok kayaknya untuk investasi kan complicated gitu ya. Terus kita nih masih kuliah nggak ada stabilitas gitu. Ini mah nanti aja gitu kan ketika sudah ada stabilitas. Nah, saya juga mau share dulu juga saya baru melek investasi itu setelah kita kerja gitu kan. Cuma yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa adalah dari uang jajan kalian yang which is misalnya dikasih orang tua atau tadi yang sudah ada pemasukan sendiri gitu ya, itu bisa disisihkan untuk apa? Memupuk habit. Karena apa nih habit kalian itu terbentuk nggak langsung gitu ya. Jadi habit itu dari daily behavior. Ketika misalnya sekarang gue cuma punya 1 juta satu bulan gitu, 1 juta kan dikit banget gitu, gimana mau investasi gitu. Kita coba aja dari 100.000 dulu deh gitu kan. Itu dari kecil, kayak intinya kita start small supaya apa, di otak kita itu ketika kita punya pemasukan gak langsung dihabiskan gitu kan. Nah ini jadi nanti udah jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nanti akan terbentuk habit yang baru gitu ya. Jadi kayak makanya tadi kita tuh berinvestasi bukan ketika kita kaya baru kita investasi, justru kita investasi supaya kita kaya gitu kan. Cara lainnya gimana Kak? Kalau tadi saya bingung. Ketika misalnya saya mau cari passive income, sekolahnya keteteran gitu kan. Jadi di waktu saya kuliah dulu, saya tuh aktif banget ikut lomba-lomba yang berhubungan, saya kebetulan kuliahnya di bidang ekonomi ya. Lomba-lomba yang di bidang yang saya ngerti gitu ya, entah itu di ekonomi atau finance atau accounting gitu kan, untuk dapat penghasilan tambahan. Jadi waktu itu zaman saya kuliah dulu 12 tahun yang lalu itu kayak hadiah lomba itu 7 juta, 8 juta bisa ke luar negeri gitu. Nah itu saya sering banget ikut seperti itu. Saya nggak cari penghasilan tambahan di luar, tapi saya manfaatkan, kalau tadi Danu ini kan orang komunikasi ya, kayak tadi sama Rizka, kalau Rizka education, cari yang kalian ada expertise untuk making money gitu kan. Nah, kalau dulu saya strateginya seperti itu. Saya ikut lomba-lomba yang kayak business plan competition atau misalnya
apa ya, kayak paper writing di bidang ekonomi kayak gitu-gitu ya. Itu untuk apa? Untuk dapat tadi either scholarship atau tadi ya yang hadiah jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi karena dulu saya sering banget memanfaatkan expertise saya di bidang itu. Jadi saya sekolah sekalian saya tuh nyambinya cari lomba-lomba seperti itu ya untuk dapat tadi segala macam beasiswa, jalan-jalan ke luar negeri dan uang saku tambahan. Itu saya waktu itu tahun 2010 saya ke Cambridge itu dibayarin fully funded by British Council. Itu kayak karena pada saat itu bukan orang kaya, orang tua bukan orang kaya yang gampang banget beli tiket ke Eropa, pulang pergi gitu ya, dan spend semuanya. Tapi saya tahu kalau saya mau, saya ada jalannya. Caranya gimana? Ya tadi, kalau cuman Danu expertnya di communication, berpikir aja kreatif, apa yang bisa diikutkan, misalnya ada lomba bikin video gitu ya, mengenai environment. Nah, manfaatkanlah kemampuan komunikasi, kemampuan public speaking-nya Danu, untuk ikut that competition gitu kan, yang sekolahnya juga masih terus kan gitu kan, bukannya kayak kita ninggalin sekolah cuma buat cari duit, enggak, cuma ini dua-duanya biar balance gitu kan. Itu caranya sih untuk cari another stabilitas keuangan ketika kita masih kuliah dibanding minta-minta terus sama orang tua. Dan kalau tadi yang bingung, ini kita mau komunikasi, mau passive income, cuman sekolah keteteran, coba di balancing gitu kan. Walaupun nggak gampang, tapi tadi balik lagi ke prioritas gitu ya. Ketika misalnya kalian ngabisin 6 jam buat ngasilin side income gitu kan, cuman side income-nya itu nggak seberapa misalnya. Tapi kuliah nggak, semua kalian skip gitu kan, cuma numpang absen doang. Nah, terus udah gitu, unfortunately, karena kalian skip terus kuliah, nilainya D atau nilainya C-min, harus remedial atau misalnya something happen jadi harus tambah lama kuliahnya, itu nggak worth it ya. Karena apa? Karena tadi kan saya dari pertama ngajarin ada pros ada cons. Ketika misalnya constraint-nya lebih banyak dibanding prosnya, berarti ya udah fokus aja kuliah dulu gitu ya. Baru setelah itu ketika misalnya udah mulai terhandle, baru kalian cari side income. Tapi tadi untuk mulai investasi itu nggak harus punya 10 juta rupiah atau 20 juta, 100 juta. Cuman dari 100.000 pun ini kita bisa mengubah mindset gitu kan. Jadi changing the habit itu dari something yang small. Nggak ada yang kayak gue investasi langsung 1M. Kecuali kalau emang orang tuanya ninggalin dia warisan 5M. Itu beda kan. Kalau misalnya kita uang sendiri, terus kita dari nol gitu ya, itu nggak ada yang segala sesuatu yang langsung instan kayak punya Aladin, tuh nggak ada gitu ya. Jadi itu masukan buat Danu. Yang ketiga pertanyaannya aku lupa. Boleh diulang tadi yang ketiga? Tentang ini Kak, cicilan rumah. Oh ya, cicilan rumah tadi ya. Kalau misalnya untuk aset-aset tadi ya, mau cicilan rumah, cicilan mobil, itu kan bisa tadi ya, yang saya awal ajarkan, itu bisa kita hitung berapa sih kira-kira yang affordable. Ketika misalnya kamu udah bilang dari sekarang kita mau freedom, jadi nggak mau nyicil 20 tahun, 30 tahun, itu means apa? You need to work harder dan work smarter, ya nggak? Untuk diversifying your income. Misalnya ketika udah lulus nih, kan jurusannya komunikasi, kamu bisa jadi side writer buat newspaper, atau side writer dari artis terkenal misalnya atau misalnya kamu punya YouTube sendiri untuk menghasilkan tambahan ya, channel YouTube sendiri, sekarang ada podcast sendiri. Jadi otak kita tuh harus dipaksa untuk berpikir kreatif gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tahu kita nggak mau terbebani dengan 20 tahun 30 tahun ini apa, dan harus jadi orang kaya kan. Jadi kayak harus jadi orang kaya, harus sukses. Caranya sukses gimana? Sekarang baru kuliah doang nih Kak, dari komunikasi gitu kan. Komunikasi bisa banyak ya, bisa buka webinar, misalnya belajar mengenai komunikasi tadi kan, politik, misalnya komunikasi politik. Oh kita bisa nih jadi staf ahlinya, misalnya ya staf sus presiden presiden gitu kan di bidang politik. Jadi kita side income-nya kita tulis jurnal atau kita bantuin orang yang lagi research di bidang politik. Jadi lots of ways to make money gitu kan. Jadi jangan terpaku bahwa tadi ya dari awal saya cuma punya satu income dan itu doang gitu yang dikerjain. It's not, zaman sekarang udah nggak bisa kayak gitu ya, karena di digital era ini semua jadi lebih gampang dan kalian bisa belajar sesuatu jadi lebih cepat gitu kan. Jadi instead of misalnya tadinya orang kalau zaman saya dulu harus S2 supaya ngerti belajar business administration segala macam. Kalau sekarang tinggal klik
YouTube atau apa udah bisa bikin sesuatu gitu kan. Jadi manfaatkanlah digital itu jangan cuma untuk konsumsi, cuman untuk menambah knowledge juga gitu. Kalau sekarang belum bisa kayak materi terlalu banyak, gitu start dari small aja, dari 100.000 gitu kan. Kita install yang aplikasi tuh kayak aplikasi reksadana gitu ya. Itu kayak lebih bermanfaat dibanding kayak cuma nonton YouTube atau nonton apa Instagram, tapi kita nggak menghasilkan apapun yang produktif. Seperti itu. Kayaknya masih bisa nih 1-2 pertanyaan lagi. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Sukses ya. Kalau nggak mau nyicil 30 tahun, berarti harus sukses. Ada lagi nggak yang mau tanya nih? Kalau ada bisa resign. Nanti. Yang lain pada malu-malu nih. Iya. Atau Aurel ada yang mau ditanya? Atau Tirsa sebagai moderator? Ini nih, Kak, aku mau nanya. Menurut Kak Dita, bagaimana nih membuat financial goals yang cukup menantang, tetapi juga realistis yang bisa kita capai? Oke, jadi ini juga sekalian ya. Ternyata saya masih ada nih slide terakhir yang tadi kirain aku nggak nambahin. Oke, jadi pas banget pertanyaannya. Jadi ini kita outcome dari seminar kita hari ini atau webinar kita hari ini, kalian harus punya action plan gitu ya. Jadi action plan itu yang berupa SMART goal, which is specific, measurable, attainable, relevan, dan time-based gitu ya. Untuk pertanyaannya Aurel ini kayak very relevant with this slide gitu kan. Jadi saya kasih contoh ya, salah satu goals-nya misalnya, I will start investing 1 juta per bulan, ya kan, di financial instruments. Financial instruments itu banyak ya, yang bisa memberikan 12% per tahun atau at least 1% per bulan gitu kan. Jadi saya bisa dapat 66 juta, at least 66 juta by Desember 2025. Nah, ini salah satu goals yang sangat spesifik gitu ya. Karena apa? Dia punya dia spesifik ya kan, kita mau invest 1 juta gitu kan, measurable, kita mau mencapai 66 juta di tahun 2025, attainable, 1 juta per bulan kalau nanti udah kerja itu bisa lah ya gitu kan, maksudnya it's not something yang kayak, atau misalnya 500.000 per bulan atau 100.000 per bulan kalian bisa ganti ya di sini kan, sesuaikan dengan kalian masing-masing, itu something yang attainable, bukan yang kalau yang nggak attainable tuh gimana Kak? Misalnya gini, kita nggak punya riset apa-apa, nggak dapat dari orang tua, terus kamu bilang saya mau start investing 100 juta per bulan, gitu kan, dengan instrumen yang bisa at least kayak 100% per annum, kayak yang Bitcoin ada sekarang, gitu kan, karena lagi hype nih. Terus jadi kita bisa jadi kayak miliuner secepatnya. Nah ini udah salah, karena apa? It's unattainable, goals-goals seperti itu yang absurd, gitu ya, karena nggak, kenapa absurd? Karena nggak ada step by step-nya untuk mencapai goals tersebut. Yang terakhir harus relevan dengan keadaan sekarang dan harus time based, harus dikasih jangka waktu. Kalau tadi saya lihat teman-teman nih udah punya jangka waktunya, kayak Rizka dia udah bilang tahun 2025 gitu kan. Tadi yang semua yang bertanya, Lili juga udah bilang, Danu juga udah bilang gitu kan, kapan mau mencapai itu semua gitu. Jadi kalau kita punya goals yang sangat absurd, yang nggak ada jangka waktunya, contoh kayak saya mau lulus kuliahnya kapan juga nggak tahu gitu kan. Saya contohin ya, it's not all about money, cuman contoh, saya mau lulus kuliah di tahun 2025 dengan GPA XXX, misalnya 3,8 gitu ya, dan akan diterima di perusahaan agensi advertising yang ternama di Indonesia, top 5 di Indonesia gitu, sehingga bisa menghasilkan gaji per bulan XXX, sehingga saya bisa beli rumah atau beli mobil dengan harga XXX. Nah itu something yang sangat konkret gitu kan, yang karena otak kita tuh bisa memproses dengan apa ya, dengan sangat cepat gitu ya, bahwa oh berarti step by step-nya harus lulus kuliah dulu dengan GPA bagus, atau tadi kan kalau misalnya nggak harus kerja ya, semua bisa berwirausaha gitu kan, kita mau lulus kuliah tapi kita mau punya franchise 2 misalnya di bidang XXX gitu kan, dengan modal XXXX, jadi kayak, dan kita akhirnya bisa financial freedom di umur sekian. Jadi semakin kita spesifik, itu berarti kita sudah memikirkan goals kita gitu. Dan misalnya ada juga yang goals-nya bukan yang financial aja, cuma mau kuliah di luar negeri, itu juga bisa kan. Jadi kayak saya mau kuliah di Harvard tahun sekian gitu kan,
dengan beasiswa full sekian-sekian, ya kan? Dan saya setelah kuliah akan misalnya bekerja di perusahaan asing, misalnya gitu, dengan gaji sekian-sekian. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan gitu ya, itu kita bikin yang smart gitu ya. Jadi goals-nya itu spesifik gitu kan. Atau tadi misalnya, kalau tadi kan dari segi investasi yang udah advance. Kalau sekarang kita mulai dari yang kecil. I commit to reduce my expense by 5 juta per bulan, ya kan, untuk invest di money market mutual fund, sehingga saya bisa memfunding saya punya S2 gitu, misalnya di tahun 2026. Nah, ini yang kedua, contoh kedua ini lebih naif daripada contoh yang pertama. Yang pertama ini lebih advance ya. Yang kedua ini lebih kayak attainable untuk yang baru belajar. Karena apa? Pertama mungkin nggak bisa increase revenue, kita reduce expense dulu gitu kan, by XXX gitu. Jadi ketika misalnya kita bisa memberikan sesuatu yang timely base gitu kan, itu akan lebih cepat gitu prosesnya gitu ya, kayak law of attraction juga gitu. Jadi kita bisa mencapai itu dengan step by stepnya udah jelas gitu sih. Ini yang secara goals ya yang bisa saya share ketika kita mau mencapai sesuatu, itu kita bikin action plan-nya yang smart ini gitu. Jadi spesifik, jangan cuma misalnya saya mau lulus kuliah udah titik. Lulus kuliahnya kapan kita nggak tahu, GPA-nya berapa kita nggak tahu, setelah lulus kuliah mau ngapain kita nggak tahu gitu kan. Jadi kayak absurd banget. Jadi semakin spesifik dan semakin smart goal kita, maka kemungkinannya juga akan lebih besar ya untuk tercapai. Dan juga mungkin yang bisa saya share juga untuk para adik-adik semua nih, kita harus punya persistence dan grit ya. Grit itu adalah sesuatu yang penting, mau pengusaha sukses, mau semua orang sukses, dia punya grit gitu ya, bahwa ketika gagal sekali, kita coba lagi 3 kali gitu. Jadi kayak bukan ketika gagal sekali terus pulang kampung ya. Kalau sekarang banyak banget gagal sekali terus langsung demot gitu kan. Udah gitu nggak mau nyoba lagi. Berarti kalau gitu itu goals-nya sangat superficial. Tapi kalau contoh tadi misalnya Lili mau bikin franchise, sekali franchise-nya dia berpartner sama orang yang salah, terus ternyata harus tutup. Kalau dia emang bener-bener mau bisnis ayam geprek atau ayam penyet yang tadi dia bilang, dia akan coba another way gitu. Tapi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama gitu ya. Jadi kalau mau pengusaha sukses atau mau kayak pekerja yang sangat produktif gitu ya, itu semua punya grit dan punya persistence gitu. Jadi ketika gagal jangan cuman demotivasi, cuman ada something else gitu. Begitu Aurel. Nah, ada lagi nggak nih teman-teman? Ya nih teman-teman, kalau ada yang mau nanya bisa raise hand langsung atau bisa tulis di chat box. Ini kesempatan ya, jangan malu-malu. Jangan malu-malu untuk bertanya supaya menjadi lebih teredukasi juga gitu kan. Iya. Ini ada yang nanya di chat box Kak, dari Kak Fazri. Kak mau bertanya, kalau untuk saya sebagai orang awam mau mempelajari tentang instrumen investasi, itu bisa mulai dari mana ya? Kan sumber referensi tentang itu banyak banget. Kadang bingung gitu harus mulai dari mana dan apa saja yang penting untuk kita tahu dan paham. Oke. Jadi memang kalau sekarang ini kalian harus kritis ya, karena segala macam sumber itu kalau misalnya sumbernya tidak terpercaya, itu biasanya informasinya salah juga. Jadi kalau saya sih mau sarankan, kan banyak juga sekarang tuh platform-platform yang tadi ya, contoh yang ini ya, yang ini. Biasanya kayak di Bareksa atau di Bibit gitu ya, atau di Indo Premier atau iPod tadi, Antam gitu. Mereka juga berkomitmen untuk mengedukasi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita akses website gitu kan, website tentang investasi, itu juga jangan yang misalnya blogspot orang-orang yang gak jelas, atau misalnya dia influencer artis misalnya. Cuma dia nulis tentang investasi, harus beli saham ini. Itu validity-nya rata-rata kurang baik gitu kan. Tapi kalian tadi ketika misalnya kalian datang ke website-website yang memang
orang-orang ini bergerak di bidang aset manajemen dan dia punya license gitu kan. Contoh kayak, ini saya nggak mempromosi ya, jadi ini kayak contoh aja lah ya. Kayak di iPod atau di Bareksa atau di mana, semua tuh punya izin kan, izin dari OJK gitu kan. Mereka biasanya menulis juga edukasi mengenai hal tersebut atau Antam gitu ya, tentang emas gitu kan. Nah, itu biasanya lebih valid dibanding kalau misalnya kalian cuma follow influencer, terus kayak menelan apapun yang diucapkan gitu kan. Itu jadi kita belajar sesuatu dari yang memang bergerak di bidangnya dan memiliki izin yang terpercaya. Kalau sekarang saya awalnya tuh belajar bukan dari saham dulu gitu kan. Tapi apa? Tadi ketika, jadi ada tingkatannya. Biasanya orang tuh belajar, oh kita coba dulu saving, kita punya emas misalnya kan, yang dari yang jangan yang high risk dulu, tapi dari yang low risk dulu lah kalau mau pelan-pelan. Kalau dari emas udah cocok, kita bergerak ke reksadana pasar uang, which is yang very yang lebih mudah gitu ya, kita tinggal pilih gitu manajer investasinya, kita investasi. Kalau udah lebih advance lagi, sambil dibaca-baca mengenai reksadana pasar uang, kita bergerak ke pasar fixed income. Kalau fixed income udah lebih aman lagi, baru ke pasar reksadana pasar saham. Kalau itu semua sudah mengerti, baru kita coba investasi saham sendiri gitu ya, dengan kita sebagai manajer investasinya. Jadi semua itu ada tingkatannya, dan rata-rata orang kalau misalnya dia nggak pernah investasi apapun, tiba-tiba langsung beli cryptocurrency, Bitcoin segala macam, itu potensinya dia untuk kerugian yang unlimited juga lebih besar dibanding kalau misalnya kita slow but sure lah ya gitu kan, kita pelan-pelan belajar dulu gitu. Jadi saya nggak bilang juga kripto atau apapun itu nggak cocok buat anak muda, enggak. Tapi ada orang-orang yang bisa mentolerir tingkat risiko yang sangat besar karena bisa berfluktuasi. Kalau pasar saham itu bukanya 5 hari dalam 7 hari, kalau pasar cryptocurrency itu 7 hari dalam 24 jam. Jadi nggak bisa tidur gitu kan. Kalau misalnya ibaratnya nih, kita nih nggak TK tapi langsung kuliah gitu kan. Ada yang bisa seperti itu ketika dia jenius. Tapi kalau misalnya ketika kita assume bahwa kita nih biasa, berarti kan dari TK ada tingkatannya ya, baru dia kuliah gitu. Nah itu biasanya walaupun returnnya lebih lama karena kalian step by step, tapi juga menghindari potensi loss yang unlimited gitu sih. Kalau sekarang rata-rata orang salahnya tuh mau instan kan, jadi nggak ngerti langsung gitu, dan langsung ke aset-aset yang beresiko tinggi gitu kan, yang fluktuasinya tuh bisa begini ya gitu kan. Jadi itu yang mereka nggak teredukasi, akhirnya jadi trauma gitu. Ada juga yang lose that much gitu, jadi trauma, akhirnya dia nggak mau tuh semua investasi, dia takut gitu. Nah itu juga kita harus hindari. Ada lagi ya pertanyaannya, kayak di chatbox ada lagi. Ada dari Kalili lagi. Saya ingin bertanya, apakah penting tidak nantinya bagi saya ke depannya mengikuti asuransi jiwa swasta, yang dimana apabila saya sudah bekerja ada jaminan kesehatan untuk karyawan, sebab saya bingung asuransi apakah termasuk investasi, Kak? Kalau asuransi sebenarnya gini, kalau di zaman COVID ini ya, kita bisa bilang asuransi itu kayak safety net lah ya. Ketika misalnya something happen gitu kan ke diri kita gitu, atau penyakit-penyakit berat itu, kalau kita udah punya asuransi ada yang mengcover. Tapi banyak juga kan, karena kalau asuransi itu kan sebenarnya bukan aset produktif ya, tapi lebih ke arah wealth preservation gitu kan. Jadi ini ada yang sangat produktif atau produktif yang menghasilkan, ada juga yang sebenarnya hedging gitu. Hedging tuh maksudnya adalah menjaga supaya nggak loss-nya terlalu banyak gitu kan. Nah kalau asuransi ini bukan aset yang tadi produktif, tapi lebih ke arah kita meng-hedge something yang worse happen to us gitu sih. Kalau ada orang yang mengandalkan asuransi dari kantor aja, ada yang punya asuransi sendiri. Karena kalau dari kantor biasanya kalau penyakit-penyakit yang sudah kronis gitu kan, mereka nggak cover. Jadi ada batasan coverage-nya gitu kalau dari kantor. Usually seperti itu. Kalau misalnya ada yang dari dulu misalnya dia tahu dia punya penyakit kronis, jadi dia meng-hedge itu dengan cara asuransi yang full gitu ya. Ketika something happen, dia bisa mencairkan preminya gitu. Jadi itu jawaban saya, Lili. Jadi asuransi itu ada dua gitu ya. Aset ada dua, ada yang produktif, ada yang fungsinya sebagai wealth preservation atau hedging. Kalau asuransi itu lebih ke arah yang hedging gitu ya. Jadi kayak
kita nggak akan nambah untung, tapi kita akan mereserve loss kita ketika kita sakit atau misalnya yang terkena penyakit kronis atau COVID misalnya yang heboh gitu kan. Jadi ada yang mengcover. Kalau mengenai dia mau subscribe asuransi apa itu juga berbeda ya. Ada yang karena dia tahu dia punya penyakit kronis dia harus subscribe asuransi lain. Begitu asuransi yang mengcover semuanya. Nah ini ada lagi Danu, Kak mau tanya idealnya invest itu sisihkan berapa persen dari penghasilan. Nah ini juga jawabannya berbeda-beda, nggak ada rule of thumb-nya gitu kan. Kalau saya pribadi, saya usually ketika saya dapat income, itu saya bisa 70%, 80% saya invest gitu kan. Tapi itu berbeda-beda, ada yang nyaman cuma 10%, ada yang 5% gitu ya. Itu again tergantung risk appetite orang masing-masing. Yang penting itu adalah mindset kita bahwa kita nggak menunggu nanti ketika kaya baru investasi gitu. Kalau persentasenya itu sama seperti tadi memilih aset gitu ya. Jadi masing-masing orang itu berbeda-beda. Nggak ada rule of thumb-nya kita tuh harus sisihkan berapa tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ada orang bilang ketika invest di saham saya garansi untung kamu 30%, itu berarti bodong gitu. Jadi kalau mengenai persentase-persentase seperti itu sangat relatif gitu, berbeda-beda masing-masing orang. Begitu. Oke, karena waktunya sangat terbatas, webinar hari ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita harus belajar mengontrol pengeluaran kita agar tidak lebih dari income kita. Kita juga perlu research dulu nih sebelum kita membeli barang, mau barang nyata atau barang digital. Betul. Dan ada banyak cara investasi, tapi jangan terlalu ikutin orang lain juga, karena bisa juga yang bagus untuk kita berbeda dari yang lain gitu. Jadi semoga teman-teman hari ini dapat insight-insight baru. Terima kasih atas pertanyaan tadi dan juga jawaban dari Kak Pradita. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang pertanyaannya masih belum dijawab, mungkin di lain kesempatan masih bisa. Waktunya terbatas nih ya. Ternyata banyak yang excited juga. Intinya pesan terakhirnya adalah closing statement-nya tetap semangat. Jadi jangan berpikir bahwa kita tunggu kaya dulu baru investasi, tapi dari kita sejak dini kita sudah melek financial, sudah bisa investasi, dan salam sukses selalu buat semuanya.